Hai semua, kali ini saya buat kue basah, kue tradisional yang rasanya enak banget. Sangat mudah dibuat, hanya mencampurkan 3 varian tepung bersama santan lalu diaduk serta dikukus. Hasil kuenya cantik serta rasanya enak banget. Manis, gurih, legit, berpadu jadi satu. Dan kalau udah coba, pasti ketagihan. Kue lapis ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan. Kalau mau lebih manis, boleh gulanya ditambah ya teman-teman. Tambahkan garam setengah sendok teh, vanili sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bahan-bahan kering ini diaduk rata sampai tercampur dengan whisker ya teman-teman. Nah, untuk takaran sendoknya jangan terlalu penuh ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan kalau bahan keringnya udah tercampur rata semua, selanjutnya saya menambahkan santan sebanyak 1300 ml. Ini saya masukkan secara bertahap dan sambil diaduk dengan whisker. Di sini saya menggunakan santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua, saya kupas dan peras airnya. Yang saya gunakan ini santan kental ya teman-teman, supaya rasa kuenya semakin enak, semakin gurih dan aromanya semakin wangi. Tapi boleh juga diganti dengan santan instan ya teman-teman. Untuk kue yang lebih awet serta tahan beberapa hari di suhu ruang, jangan lupa ya santannya kita panaskan terlebih dahulu dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Nah, ini kita aduk rata aja ya, sampai tercampur, pastikan tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindel. Nah, dari adonan yang banyak ini, saya bagi adonan menjadi dua, masing-masing satu adonan seberat 1200 ml dan satu adonan lagi seberat 600 ml. Dan untuk adonan yang 1200 ml, saya menambahkan perasa pandan atau pasta pandan, tapi boleh diganti dengan jus pandan ataupun endapan daun pandan. Supaya hijaunya lebih cantik dan aroma semakin manis, tambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua ya teman-teman. Lalu diaduk rata sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Nah, kalau udah diaduk rata akan terlihat ya hijaunya cantik banget, aromanya semakin manis. Dan untuk adonan yang beratnya 600 ml, kita biarkan aja original tanpa diberikan pewarna dan perasa apapun. Selanjutnya, saya siapkan loyangnya. Saya menggunakan loyang yang berukuran 22 cm. Ini loyang persegi ya teman-teman. Jangan lupa olesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk pertama, adonan yang banyak tadi, adonan sebanyak 1200 ml, saya bagi menjadi dua masing-masing 600 ml. Kemudian saya saring dan saya masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, kue ini akan saya kukus ya teman-teman. Nah, pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta air mendidih. Jangan lupa ya, tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Selanjutnya, kue ini akan saya kukus selama 20 menit sampai adonannya set. Setelah 20 menit, untuk adonan yang pertama sudah set, kita buka tutup kukusannya dan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, jangan lupa ya untuk diaduk-aduk dan disaring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Nah, kita masukkan secara perlahan supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang ya teman-teman. Dan kalau udah, baru kita masukkan untuk adonan yang paling banyaknya. Ini kita masukkan semua ya teman-teman ke dalam kukusan. Kalau adonannya udah dimasukkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya dikukus kembali dengan api kecil selama 20 menit sampai set. Setelah 20 menit, adonan yang kedua udah set. Jangan lupa ya, untuk adonan selanjutnya kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya rata. Baru kita masukkan secara perlahan ke dalam cetakan sedikit demi sedikit, baru kita masukkan ke adonan yang paling banyak ya teman-teman. Nah, jangan lupa setiap adonannya kita saring terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindel. Nah, setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan, selanjutnya ini akan saya kukus menggunakan api kecil aja supaya permukaannya rata, tidak bergelombang ya teman-teman. Dikukus selama 25-30 menit sampai semuanya matang dan set. Setelah 1 jam lebih saya kukus kuenya sudah matang dan langsung aja kita buka tutup kukusannya dan kuenya dikeluarkan dari kukusan.
Untuk kuenya ini, biarkan dulu dingin di suhu ruang karena kalau masih panas, kuenya masih lembek dan teksturnya lengket serta tidak mudah dikeluarkan dari cetakan. Jadi, biarkan dulu dingin di suhu ruang ya, teman-teman. Kuenya udah dingin, udah agak sedikit mengeras dan udah juga dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya, saya siapkan pisau potong kuenya. Jangan lupa ya untuk dialasi dengan plastik wrap ataupun diolesi minyak sayur. Tujuannya supaya kuenya tidak lengket ketika dipotong ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya ketika saya potong kuenya sangat lembut banget. Warna hijaunya cantik banget, kuenya mulus dan permukaannya juga rata serta tidak bergelombang. Nah, kalau pengen dijadikan ide jualan cocok banget loh teman-teman, karena dari satu loyang ini menghasilkan kurang lebih sebanyak 30 slice potongan kue lapis. Tapi bervariasi ya, tergantung seberapa banyak dan seberapa lebar teman-teman memotong kuenya. Dan untuk tekstur kuenya sendiri bisa dilihat ya, sangat lembut, kenyal, dan tidak keras sama sekali. Dan bisa dilihat ketika saya tekan kuenya. Kuenya ini agak sedikit lengket ya teman-teman, karena kita menggunakan tepung ketan. Tapi tidak masalah ya teman-teman. Dan untuk rasanya ini enak banget. Manisnya pas, gurih santannya berasa banget karena kita menggunakan santan kental, aromanya juga wangi. Tekstur kuenya sangat lembut, kenyal, dan legit. Berpadu jadi satu. Kalau udah coba, pasti ketagihan. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah ya, karena buatnya sangat mudah dan anti gagal. Kue ini juga cocok banget dijadikan cemilan bersama keluarga tercinta sambil minum teh ataupun kopi bersama di sore hari. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.